Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumin fi Falastin wa fi kulli makan. Innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita, dan Allah tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama kita, guru-guru kita dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga, tim Imam Nawawi, para ulama dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Afwan, Ustadz izin bertanya, jika seseorang telah diberi nikmat ilmu sejak lama, sekitar 10 tahun, tetapi qadarullah beliau belum banyak berbuat untuk keluarganya, sehingga keluarganya masih belum mengaji. Bagaimana ya Ustadz? Beliau sebenarnya ingin banget semua keluarganya dapat manfaat, tetapi qadarullah bingung caranya. Syukran wa jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini kendala banyak pihak. Yang pertama, kita harus merenungkan surat Yusuf ayat 108 tentang dakwah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada manusia, inilah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ila Allahi ala basirah. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan pengikutku. Aku dan pengikutku. Jadi ini adalah jalanku dan jalan orang yang mengikutiku. Dan segala maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bukan orang-orang musyrik. Jadi jalan dakwah itu jalannya Rasulullah SAW, dan seluruh orang mengikuti Rasulullah SAW sesuai dengan kapasitas dan konteks masing-masing, sesuai dengan kapasitas dan kondisi masing-masing. Tapi setiap kita harus punya peran dalam dakwah, dan minimum kepada orang-orang menjadi tanggung jawab kita, sebagaimana surat At-Tahrim ayat 6, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib mentafsirkan, menjaga istri dan anak-anak dari api neraka adalah dengan cara mengajarkan mereka dan mendidik mereka dengan adab, dengan karakter yang benar di atas iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa setiap keluarga harus memiliki unsur dakwah.
Setiap keluarga harus punya unsur dakwah. Karena kita akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah muliakan. Kita harus sadar betul bahwa ini adalah karakter orang yang mengikuti Rasulullah SAW tadi. Yusuf ayat 108. Dan ini kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap orang. Gak bisa kita berpaling. Maka sadari yang pertama, ini adalah tugas yang harus kita emban sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kapasitas ilmu kita masing-masing. Yang kedua, gimana caranya biar mereka mengaji? Yang kedua, kita tidak dituntut untuk mencapai sebuah khas atau membuat seluruh keluarga kita ngaji. Jadi kita nggak dituntut untuk mencapai kondisi di mana seluruh keluarga kita ngaji. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada yang ia inginkan dan ia kehendaki. Jadi bukan engkau yang kasih taufik wahai Muhammad, Allah yang memberikan taufik. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang mau dan berhak menerima petunjuk. Jadi kalau Nabi SAW nggak bisa memberikan taufik kepada keluarga atau orang-orang yang belum cintai, ya apalagi kita, nggak mungkin kita bisa memastikan mereka ngaji. Yang bisa kita lakukan adalah hidayah irsyad, mendakwahi. Dan itu kewajiban kita. Adapun mereka terima atau tidak, mereka dapat taufik apa tidak untuk menerima dakwah tersebut, mereka tak dapat taufik atau tidak untuk menerima ilmu tersebut atau dalil tersebut, itu bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita. Makanya nggak semua keluarga Nabi SAW dapat hidayah, atau bahasa penanya ngaji. Abu Lahab keluarga Nabi SAW bukan? Keluarga Nabi SAW, paman. Itu satu surat bicara tentang Abu Lahab. Dan kesimpulannya apa? Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Celaka tangannya Abu Lahab itu. Maksudnya celaka Abu Lahab. Apa yang dikerjakan dan hartanya nggak ada manfaatnya. Dan dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Itu keluarga Nabi SAW. Kalau keluarga Nabi SAW aja demikian, dalam arti beliau nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada seluruh anggota keluarga, maka mungkinkah kita dibebankan untuk memberikan taufik kepada keluarga kita? Enggak. Kita dibebankan untuk mengajak, mendakwahi, memberikan ilmu, mendidik. Diterima atau tidak diterima bukan kapasitas kita. Bukan kapasitas kita. Itu poin penting. Semua orang, jadi bisa jadi ada orang sudah berjuang habis-habisan selama 20 tahun, keluarganya nggak terima. Dan ada juga orang yang nggak ngajak keluarganya ngaji sendiri. Jadi keluarganya semuanya ngaji, padahal dia baru
tahun tobat, hijrah, lalu belajar. Dan dia nggak ngadamin keluarganya juga. Tapi keluarganya dapat hidayah melalui temannya, sahabatnya, atau iseng-iseng buka sosial media atau YouTube, terus dapat kajian, diikutin, berubah dengan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya seluruh keluarganya belajar ngaji, kalau pakai bahasa. Mana yang aman di hari kiamat, bisa jadi yang pertama, bukan yang kedua. Untuk konteks orang ini ya gitu loh. Bukan keluarganya ya nggak ngaji selamat insya Allah kalau ikhlas dan benar. Kenapa? Karena walaupun 20 tahun berdakwah, walaupun 20 tahun nihil, tapi Allah lihat dia udah berjuang, 20 tahun berjuang. Yang kedua nggak ngapa-ngapain. Terus kok keluarganya bisa dapat? Ya dari faktor lain. Pihak lain yang dapat pahala. Bukan dia. Dia nggak punya performance yang bagus. Jadi seringkali kita tuh terkecoh dengan hasil. Padahal intinya di proses. Dan seringkali ini hanya tentang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain seringkali tidak bisa menilai, dan kalau menilai suka salah paham. Seperti kasus yang tadi, bisa jadi yang dipuji oleh masyarakat atau orang-orang, yang kedua, Masya Allah ini ya, 2 tahun bisa ngajak keluarganya, padahal nggak pernah ngajak keluarganya. Keluarga dapat nilai dari jalur masing-masing. Terus yang pertama dicela, kayak dia tuh 20 tahun sendirian doang, pengen masuk surga sendiri apa? Padahal ini orang jungkir balik, doain keluarga dan mengajak keluarga, tapi nggak pernah direspon. Jadi sekali lagi, kembalilah kita jujur kepada Allah. Lalu yang berikutnya, untuk dakwah keluarga, pentingnya keteladanan. Pentingnya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Pentingnya kejujuran. Karena keluarga itu seringkali nggak butuh retorika. Karena udah sama-sama tahu. Bahkan semakin jago retorika kita bicara depan keluarga, dan semakin terlihat nggak sinkron antara yang diucapkan dan yang dilakukan, semakin malas keluarga. Bukan semakin kagum. Oh, gue cocok nih, bagus retorikanya. Enggak. Kita malah divonis omdo, ngomong doang. Retorik toh. Bahkan bisa seringkali di banyak keluarga yang nggak bisa ngomong, tapi menunjukkan keteladanan, menunjukkan perubahan. Jadi ibadahnya dijaga, tutur katanya baik, akhlaknya indah, punya empati yang besar di keluarga, mensupport acara-acara keluarga yang selama tidak haram, lalu perhatian, walaupun nggak jago bicara, walaupun nggak hafal dalil, orang-orang akan lihat ini orang berubah. Gue tahu persis betapa nyebelinya dia beberapa tahun yang lalu. Kan gue adeknya. Gue tahu persis betapa arogannya dia. Kan gue anaknya. Bahkan saking arogannya, anaknya panggil dia gitu. Ada anak-anak kayak begitu, panggil dia ke orang tuanya. Saking nggak pernah dididik sama orang tua, panggil dia. Ada. Tapi bokap gue berubah sekarang, baru panggil bokap. Ini pasti benar nih. Orang tinggal. Saya pernah ketemu ada seorang suami yang sibuk duniawinya sangat luar biasa. Akhirnya suaminya mau belajar. Ketemu, beliau bilang simpel, saya tuh nggak ngerti agama Pak Ustadz. Tapi yang saya tahu, bini saya berubah, istri saya berubah. Oh, saya aja nggak bisa megang. Berarti benar nih kajian gitu. Saya suaminya nggak bisa mengontrol dia, gitu. Nggak bisa buat dia kayak begini. Kok sekarang bisa? Nurut, patuh, akhlaknya baik, berkhidmat sama suami. Udah saya nggak mau pusing-pusing, ini bagus ini berarti kajian. Gitu. Orang saya sebagai laki nggak bisa megang dia. Kalau saya ceramain, dia khutbah Jumat, khutbah Sabtu, khutbah Senin, semua hari dia khutbah. Dan nanti suka-suka juga. Tapi semenjak belajar,
jadi tawadhu, jadi merendah. Ini kajian, saya penasaran gitu. Jadi namanya keluarga itu sangat sangat ditentukan oleh sikap. Karena kita nggak bisa sandiwara depan keluarga, nggak bisa ini pada dasar manusia kan melihat apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Tapi banyak orang tuh kan nggak punya akses untuk melihat apa yang kita lakukan. Jadi fokusnya apa yang kita ucapkan. Tapi keluarga full akses. Dia ngeliatnya kok gini. Makanya banyak orang dapat hidayah bukan karena retorika seseorang, tapi ngelihat perubahan sikap. Berarti ilmu yang dipelajari membawa kebaikan, membawa keuntungan. Dulu kita kalau acara keluarga ribut terus, tapi semenjak dia ngaji nih, adem suasana. Berarti apa yang dipelajari bawa kebaikan di keluarga besar. Keluarga besar penasaran, dia belajar apa sih? Ajak-ajak dong. Bisa nggak undang guru lo atau ustadz lo ke keluarga, kita pengen kenal juga. Atau kita yang datang deh, misalnya gimana gitu. Itu banyak sekali kasus demikian. Penting sekali dengan itu, keteladanan itu sangat penting. Makanya kan mau jadi, kalau kita bicara tentang dunia parenting atau orang tua, salah satu pilar paling penting adalah keteladanan. Baru yang lain tuh akan hormat. Bahkan secara umum, kalaupun nggak terima, minimal respect. Sebagian atau banyak keluarga itu selama fitrahnya masih oke atau masih ini, mereka akan hormat, akan segan. Kenapa? Karena orang ini benar-benar jujur dan ngejalanin. Terlepas mereka nggak sependapat. Jadi itu hal yang paling penting untuk kita camkan. Coba selaraskan ucapan dan perbuatan. Lalu pelan-pelan sampaikan. Dan jangan jadi judgmental. Jangan arogan di keluarga. Merendah. Kalau kita mau mendakwahi anggota keluarga kita, sampaikan bahwa ini bukan berarti aku lebih baik daripada kakak-kakak atau adik-adik atau om-om, tante-tante, paman, bibi, enggak. Cuman aku mau belajar bagus banget. Dan aku pengen nih semua keluarga dapat ilmu ini. Kalau aku sih masih jauh lah gitu. Keluarga juga tahu luar dalam aku atau depan belakang aku. Jadi coba ketawaduan, terus sampaikan pelan-pelan. Balighu anni walau ayah, kata Nabi SAW. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, tapi merendahlah. Dan juga salah satu yang membuat susah dakwah di keluarga adalah karena keluarga itu tahu raport kita dari dulu. Jadi kalau kita arogan semakin konyol gitu di mata mereka. Ya elah, lo kan baru belajar kemarin. Dulu yang nembus lo di polsek siapa? Gitu nanti. Kan gue yang datang ketika lo di BAP dan seterusnya. Dan nyelesain masalah. Atau yang dulu dipanggil guru BP, guru BK siapa? Kan bapak lo nih gitu loh. Sekarang sosok dakwah lah, sosok inilah. Jadi seringkali itu karena arogansi. Tapi kalau merendah, tawadhu enggak sih ya keluarga tahu lah gimana saya lah. Saya masih jauh, saya masih ini, tapi saya pengen berusaha lebih baik gitu. Berusaha berubah. Nah ini ada ilmu yang bagus dari Al-Quranul Karim, dari Sunnah Nabi SAW. Terus juga ini keterangan ulamanya, bukan pakai pemahaman saya sendiri. Maka mungkin bisa dipertimbangkan gitu loh. Kita sama-sama belajar gitu loh. Lalu yang berikutnya jangan lupa doakan keluarga. Kita kadang-kadang sibuk ngedakwahin secara teknis, lupa ngedoain. Padahal harus didoakan. Doakan. Allah ta'ala alam bisawab. Mungkin itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, imam nawawi, ustadz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kita dapat, amin wa iyyakum, begitu juga yang bertanya. Bagaimana kita dapat menilai seseorang ini baik atau hanya memanfaatkan kita, sementara tutur katanya selalu baik dengan saya, sikapnya juga baik kepada saya. Syukron. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hukum asalnya sebagaimana yang kita lagi bahas di bab ini, menghukumi seseorang secara zahir. Secara zahir. Apa yang nampak gitu loh. Dan kita nggak dituntut untuk menerawang hati seseorang dan mencari-cari motif dia. Dan hukum asalnya kita hukumi secara zahir. Kalau zahirnya baik ya baik, kalau buruk maka buruk. Tapi yang kedua, itu tidak berarti kita gegabah dan terlalu polos atau tidak hati-hati. Tetap hati-hati dalam bergaul. Tetap hati-hati dalam berinteraksi. Karena kan hukum asal manusia kan dzuluman jahula, kata Allah. Dzuluman jahula dalam surat Al-Ahzab. Banyak buat zolim dan bodoh gitu loh. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan ekstra hati-hati bukan suudzon. Lalu juga berkaitan dengan kadar kan. Jadi kalau kita hanya misalnya sekedar ketemu di kantor, say hello dan sebagainya, kan kita nggak perlu tahu dia sebenarnya baik banget nggak sih sama kita, kan nggak perlu sampai sejauh itu. Artinya bedakan antara cuman kenal pas ketemu di beberapa momentum dengan misalnya bagaimana mengenali calon partner bisnis kita, kan itu beda konteksnya dan beda juga standarnya, ya nggak ada. Cuman sekedar baik, misalnya ketemu orang terus baik, terus dengan orang yang kita ingin menjalin persahabatan dengan dia, itu pun petanya beda. Ingin menikah dengan sosok ini, itu aja petanya beda. Ingin investasi puluhan miliar dengan dia, itu peta beda kan. Jadi ini yang harus diinikan. Adapun kalau cuma kenal dan seterusnya, udah nggak usah. Dia sebenarnya tulus nggak sih senyum sama saya? Suka ketemu dia, ya minimum 2 tahun sekali lah. Ya kalau 2 tahun sekali ngapain bicara senyumnya tulus atau enggak segala macam. Dan kembali ke hukum asal, yang ketemu tiap hari aja, selama zohirnya dia senyum sama kita baik, ya udah baik gitu. Interaksi dengan baik sampai ada dalil lain, dan yang menuduh harus kasih bukti. Al-bayyinatu ala muddai wal yamin ala man ankar. Orang yang menuduh harus kasih bukti, dan orang yang tidak, dia cukup bersumpah. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misal. Dan minta petunjuk dari Allah SWT. Dan ini ilmu lapangan, harus banyak interaksi dengan orang sehingga intuisi kita Allah tajamkan. Perlu interaksi. Dan juga tanya kepada orang-orang pengalaman dalam orang-orang pengalaman dan baik gitu loh. Ya bukan suudzon. Jadi orang-orang yang jam terbangnya banyak di masyarakat, jago berinteraksi dan husnudzon, jadi dia bisa nikahnya ini dan seterusnya. Allah Ta'ala bisa. Dan kalau mau berhubungan lebih lanjut, istikharah dulu. Minta petunjuk dari Allah SWT. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, imam nawawi, ustadz, serta keluarga dan para guru. Dan semoga Allah juga menolong dan merahmati saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, saya seorang wanita, jika datang kepada saya 2 orang laki-laki. Laki-laki pertama adalah laki-laki yang baru akan mulai belajar agama. Sedangkan laki-laki kedua seperti sudah paham dan rutin belajar agama. Di beberapa kesempatan Ustadz menyampaikan untuk memilih calon suami yang pemahaman agamanya setara atau di atas kita sehingga dapat mendidik dan mengarahkan. Namun Ustadz, jika dinilai dari hal-hal di luar pemahaman agama, saya jauh lebih condong kepada laki-laki pertama dan tidak menyukai laki-laki kedua. Bagaimana ya Ustadz, bolehkah saya memberi kesempatan kepada laki-laki pertama dan menjadi support system beliau dalam hijrah? Oh, nasihatnya jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya boleh, ya boleh-boleh aja, hadirin. Selama seseorang itu muslim, kan
dan dan keislamannya sah sebagaimana kata para ulama, boleh. Namun yang perlu dicamkan adalah pembicaraan tentang kafa'ah, kesetaraan dan lain-lain itu dijelaskan para ulama untuk meminimalisir potensi konflik dan perpecahan serta karamnya rumah tangga. Karena rumah tangga nggak mudah. Rumah tangga tuh isinya masalah demi masalah. Rumah tangga dimulai dari perbedaan, bukan dimulai dari persamaan. Makanya rumah tangga itu Budi dengan Yanti, bukan Budi dengan Asep atau Budi atau Yanti dengan Susi gitu kan ya. Jadi memang perbedaan ini loh. Makanya kan banyak laki-laki nggak ngerti perempuan dan banyak perempuan nggak ngerti laki-laki. Kenapa? Emang beda. Gitu. Jadi para ulama menjelaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW banyak hal untuk meminimalisir potensi konflik dan perpecahan. Itu poin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, nggak sesederhana ini gitu loh. Artinya bisa jadi ini pilihan yang tepat, bisa jadi enggak juga. Bisa jadi yang pertama ini memang baru belajar tapi fitrahnya baik, lalu memang kualitas atau hatinya bersih dan seterusnya, dan memang dia setelah taufik Allah hanya butuh waktu. Nah mungkin orang seperti itu bisa diberikan kesempatan, tapi nggak semua orang demikian. Ada orang justru terlalu beresiko. Jadi kita butuh apa ya? Butuh variabel lain gitu loh. Butuh sisi-sisi lain untuk mempersilahkan atau membuka pintu ke seseorang yang maju ke kita, atau dalam konteks ini laki-laki pertama butuh sisi-sisi lain atau butuh variabel-variabel lain. Nggak cukup hanya dengan gimana ya kasih nggak ya. Karena pada dasarnya yang pertama ini kurang direkomendasi para ulama. Ulama itu menjelaskan di antara keterangan ulama ya, kan kata para fa'alaika an tajtahida fi ikhtiyari zaujatin ma'rufatil istiqamah wassalah wa taqwa. Dalam konteks cari istri, kata para ulama, Anda harus bersungguh-sungguh mencari wanita untuk menjadi istri ya, wanita ma'rufah yang sudah diketahui track recordnya bil istiqomah. Yang pertama kata istiqomah. Jadi bukan 1-2 pekan lalu berubah, bukan 1-2 bulan lalu berubah, tapi bil istiqomah, sudah terbukti track recordnya berubah dan istiqomah. Wassalah, dan wanita soleha dan bertakwa. Itu ini nyari istri, apalagi nyari suami yang akan jadi pemimpin kita. Itu rekomendasi para ulama, cari yang ma'ruf bil istiqomah, yang track recordnya diketahui banyak pihak bahwa dia laki-laki bukan hanya baik, bukan hanya bertakwa, tapi sudah baik dan bertakwa dalam jangka waktu yang cukup untuk dikatakan istiqomah. Karena itu penting. Karena itu menunjukkan bahwa ini bukan kelabilan. Ini orang stabil. Peluang untuk balik arahnya kecil. Peluang untuk balik kanannya tuh kecil. Atau lebih kecil daripada belum jelas, ini baru 1-2 bulan atau ini. Tapi kan dia bisa aja baik dan ini. Iya betul, setuju. Ada contoh-contoh seperti itu. Dan mungkin diantaranya sebagian hadirin sekalian. Tapi tadi ulama menjelaskan bahwa pernikahan ini nggak mudah. Maka seluruh hal yang membuat potensi konflik terbuka
dan potensi perpecahan, perceraian, kandasnya rumah tangga besar, maka diminimalisir atau bahkan ditutup sama ulama dan diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin. Nah, kalau ada satu sisi yang tidak ideal, maka itu tadi bisa nggak ditutupi oleh sisi-sisi lain, gitu. Bisa nggak ditutupi dari sisi-sisi lain, itu poin. Itu hal penting. Nah, itu yang harus dinilai itu. Karena wanita ketika menikah, ia memberikan kehormatannya, hal yang sangat bernilai dalam dirinya. Gak bisa gampang. Artinya ini laki-laki siapa? Pemain atau bukan? Istiqomah atau tidak? Sudah terbukti track-recordnya baik atau baru berusaha belajar baik? Kan beda, hadirin. Beda. Gak sama. Di teori duniawi ada istilah 10.000 jam. Orang yang melakukan sesuatu 10.000 jam beda dengan orang yang baru melakukan sesuatu kemarin. Skillnya tuh beda. Jadi orang yang sabar udah bertahun-tahun dengan orang yang baru belajar sabar, ya beda lah. Orang yang sudah berjuang ikhlas bertahun-tahun dengan orang yang baru belajar ikhlas kemarin, ya beda secara umum. Kalau ada 1-2 kasus anomali, itu nggak bisa dijadikan parameter, karena kaidah fikih mengatakan al-ibra bil ghalib, parameter kasus mayoritas. Dan ini untuk menjaga wanita. Untuk menjaga wanita. Setiap orang bisa berubah. Tapi kita harus tahu, ulama mengatakan salah satu hal paling sulit di dunia adalah merubah kebiasaan. Salah satu hal paling sulit dalam kehidupan adalah merubah karakter. Salah satu hal yang paling sulit di kehidupan adalah merubah habit. Kebiasaan itu susah banget. Susah sekali. Makanya resikonya besar kalau Anda lebih memilih yang baru mencoba untuk berubah dibanding memilih yang sudah terbukti berhasil berubah. Itu poinnya. Terus yang terakhir, hidup itu kan gini loh, kan pertanyaannya gini, jika datang kepada saya 2 laki-laki, ini kan konteksnya jika datang 2 laki-laki di satu waktu. Padahal kan hidup bisa jadi 3 laki-laki yang datang, 4 laki-laki yang datang, 5 laki-laki yang datang. Atau kalaupun 2, bisa jadi berapa waktu ke depan 2 lagi yang datang, jadi 4. Jadi maksudnya tuh, seringkali kita dalam hidup, maksud saya tuh, kita itu suka menyempitkan apa yang Allah luaskan gitu loh. Dan seringkali masalahnya tuh terburu-buru, gak sabaran, ingin cepet-cepet. Padahal kalau kita sabar sedikit, ada pintu lain yang lebih baik daripada 2 opsi sebelumnya. Bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi yang ketiga. Kan hidup sangat luas. Populasi laki-laki di dunia berapa? Kalau nggak salah 4 miliar ya, kalau nggak salah. Benar nggak? Setuju nggak Pak? Populasi laki-laki, ya kira-kira lah. Intinya banyak lah, nggak perlu dihitung banget-banget. Tapi kan banyak. Jadi kan laki-laki di dunia nggak hanya 2 gitu maksud saya. Benar nggak 4 miliar? Iya 4 miliar. 4 miliar alhamdulillah masih ada laki-laki 4 miliar. Jadi bukan hanya nih datang 2, aduh saya pilih apa ya? Bisa jadi kan nggak dua-duanya, gitu loh. Dan 4 koma loh kalau nggak salah, bukan 4 miliar titik, 4 koma. Jadi kalau misalnya ternyata 2 ini nggak cocok, apa susahnya bagi Allah menghadirkan laki-laki lain yang jauh lebih baik daripada 2 opsi yang sebelumnya? Jadi itu poin saya. Kadang-kadang, kecuali kalau laki-laki di dunia hanya tinggal 2 orang ini, nah marilah kita bicara.
gitu loh. Tapi itu pun nggak mungkin karena saya laki-laki juga dan saya bukan salah satu dari dua. Jadi poinnya adalah jangan menyempitkan sesuatu yang Allah luaskan, itu poin. Coba fokus gitu loh, dengerin apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam Sunnah Nabi SAW, itu berkah. Sabar dulu, lihat. Kalau ternyata ini nggak usah dipaksa. Ya kita aja nyari barang ini yang dampaknya ya kalau nggak cocok tinggal kasih orang atau nggak dipakai, itu nggak dapat hari ini, besok kita hunting lagi, besok hunting lagi, nggak maksa tuh kita. Udah beli aja, nggak jangan, nanti aja, besok kita cari lagi. Masih ada blok itu yang belum kita kesana, masih ada blok. Gitu. Bahkan kalau nggak ada di dalam negeri, keluar negeri kita cari. Bisa kaitan sama kualitas, bisa kaitan lebih murah. Kayak ini udah paling murah tapi kan ini pasar nasional. Coba kita cari keluar, ternyata dapat yang murah. Kan artinya jangan menyempitkan apa yang Allah luaskan gitu loh. Itu kaidah berpikir. Laki-laki itu nggak hanya dua, wanita tuh nggak hanya dua. Kalau kita dapat yang memang tepat, memang jangan idealis, jangan perfeksionis, jangan. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita camkan karena resikonya terlalu besar. Tapi kalau kita ngotot, boleh. Selama semua syarat dan rukun pernikahan sah. Tapi resiko tanggung sendiri. Peluang besar untuk gagal. Tapi bisa jadi berhasil kalau kita jujur atau kita istighfar, kita jungkir balik. Makanya memang agak pelik. Makanya saran saya, jujur sama Allah. Lalu yang kedua istikharah, yang ketiga musyawarah sama pakar-pakarnya atau orang-orang yang punya pengalaman. Itu poin. Dan jujur tentang dua hal. Antara apakah kita memilihnya karena kebutuhan atau kita memilihnya hanya karena faktor keinginan. Itu harus jujur. Dua-duanya bagus, tapi jarang ada dua-duanya. Kalau dapat, alhamdulillah. Ini kebutuhan saya dan ini yang saya inginkan, ya bagus. Tapi nggak banyak yang demikian. Jadi dan selalu kan perang kehidupan di situ antara need dan want. Need dan want itu kan selalu perang. Ini yang iya sih, saya pengen ini, tapi saya nggak butuh sih. Di rumah udah ada 7 misalnya, sebuah barang gitu. Sebenarnya kita nggak butuh, tapi kita pengen punya ini. Akhirnya kebuang, mubazir. Kita butuh ini, tapi kurang suka kita. Tapi kita butuhkan. Ya udah. Kita butuh sepatu buat hiking gitu. Kalau kita harus naik gunung, dapat. Tapi gue nggak suka warnanya, nggak suka. Akhirnya nggak jadi beli. Akhirnya cedera besok gitu loh. Gara-gara kita hanya mikir apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Ya terlepas Anda suka nggak suka nih sepatu, tapi ini sepatu yang Anda butuhkan untuk besok naik, udah beli aja. Kalau ketemu sepatu yang tepat dengan warna model yang kamu sukain, alhamdulillah. Tapi nggak semua orang dapat itu. Yang terpenting kalau harus realistis, kejar apa yang kita butuhkan. Wanita itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa didik, yang bisa mengajar dia, yang paling penting apa sih? Yang bisa menjaga dia dari siksa api neraka. Itu poin. Dan itu yang disebutkan At-Tahrim ayat 6. Yang bisa jaga dia dari siksa api neraka. Yang bisa lindungin dia dari api neraka. Dan caranya kata Allah, mendidik dan diajarkan agama. Itu kan poinnya. Kalau udah realis harus ya udah itu prioritaskan itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ayat surat At-Tahrim ayat 6, atau pemimpin dalam surat An-Nisa 34, Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau itu berhasil, kalau itu dapat, insya Allah akan berkahi dan ke depan akan baik. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, maka
mereka akan dicegah dari mendapatkan hujan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saudaraku, sudahkah ketenangan hidup hadir di keluarga kita? Kala banyak badai keuangan melanda keluarga kita, pernahkah bertanya, adakah hak orang lain yang tertahan dalam harta kita? Kala hujan tak lagi menyejukkan suatu masyarakat, mungkin bukan karena kerusakan lingkungan, tapi karena enggan mengeluarkan zakat dari harta mereka. Sudahkah kita menunaikan kewajiban zakat kita? Sejatinya, zakat menjaga harta yang Allah titipkan bagi kita dan keluarga. Tunaikan zakat, semoga Allah membersihkan jiwa dan harta, memberi ketenangan hidup keluarga kita, serta menebarkan kebaikan. Sampaikan zakatmu kepada kerabat dan lingkungan terdekat, atau insya Allah bisa melalui Las Muhajir di nomor rekening Bank Syariah Indonesia 111109136 atas nama Las Muhajir.